Balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Nah, Ustadz, terkait kegiatan Deep Talk itu yang nanti insya Allah akan diadakan di hari Ahad 19 April 2026 ya Ustadz ya. Dan membahas akan ada kegiatan launching juga di sana. Mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi setelah kami buat event organizer dakwah, alhamdulillah kami juga sudah sudah terbentuk menjadi yayasan resmi, namanya Yayasan Circle Baik Indonesia. Nah, di event ini insya Allah kita akan launching namanya Circle Baik Foundation. Circle Baik Foundation adalah yayasan yang insya Allah nanti bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan Circle Baik dakwah organisasi itu fokusnya adalah dakwah di kalangan anak muda, Circle Baik Foundation ini adalah nanti bergeraknya di bidang sosial, berbagi kebaikan, menyantuni dan sebagainya. Makanya program terdekat kita itu adalah di Circle Baik Foundation adalah sehari bersama yatim. Wow, sehari bersama yatim. Manis sekali, ya, sehari bersama yatim. Dan harapannya adalah semoga kami juga bercita-cita di tahun ini, cita-cita kami adalah buat atau kemudian mengadakan armada mobil, namanya mobil masjid makan-makan. Nah, menarik. Mobil masjid makan-makan itu adalah program di mana kami Yayasan Circle Baik Foundation itu hadir di masjid, mengajak orang sholat, setelah sholat kami kasih makan sebagainya. Gitu. Dan banyak program-program lain seperti misalkan nanti insya Allah kami juga akan hadirkan pasar bahagia. Pasar bahagia itu adalah jadi orang ke masjid, ikut kajian di masjid, lalu kemudian sarapan di masjid, lalu bawa pulang sayuran, bawa pulang tembakau, dan itu gratis, dan itu gratis. Insya Allah itu cita-cita kami, Mbak. Dan banyak program-program lain insya Allah. Insya Allah yang mungkin bisa langsung dipantengin, dan mungkin sobat inspirasi yang mau tahu detailnya memang harus ikut dan hadir dulu di Deep Talk ini ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Betul sekali, Masya Allah. Dan ngomong-ngomong juga terkait dakwah ya Ustadz ya. Dalam perjalanan 3 tahun menjadi founder Circle Baik, mungkin as a personal secara diri sendiri, atau mungkin membantu teman-teman belajar dakwah. Kerap kali sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan dalam dakwah itu sendiri? Apakah ada kesalahan-kesalahan umum gitu Ustaz? Iya. Pertama, dakwah kata Rasulullah itu balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang datang daripadaku meskipun cuma 1 ayat. Jadi memang Rasulullah itu ingin mengajarkan kita bahwa apapun yang saya sampaikan dengan keterbatasan yang korang miliki, yang kalian miliki, sampaikan di dakwah ini dengan caranya korang masing-masing. Nah, jadi terkadang kita itu adalah takut untuk memulai kebaikan, takut untuk mengajak orang kebaikan karena merasa diri bahwa saya saja belum baik. Tapi kalau semua orang berprinsip seperti itu, maka kebaikan ini nggak akan jalan. Saya sering bilang ke teman-teman, atau sering kalau di event-event dakwah, saya bilang begini bahwa kita belajar dari tukang azan. Tukang azan itu azan dulu atau sholat dulu. Jadi kan dia azan dulu, memanggil dulu orang untuk sholat, nanti sholat bareng. Dakwah juga seperti itu, mengajak kebaikannya seperti itu. Harusnya ajak dulu orang membuat kebaikan, nanti bareng-bareng kita berproses menjadi lebih baik. Harus seperti itu, Mbak. Baik. Luar biasa sekali ya. Berarti memang tidak perlu ragu dan tidak mungkin merasa untuk kayaknya saya kurang deh, saya tidak mau memberikan dakwah dulu misalnya, atau menasehati teman karena saya saja mungkin belum baik. Tapi ternyata bukan seperti itu. Justru ayo kita bersama-sama untuk berubah menjadi lebih baik ya, Ustadz ya. Masya Allah. Dan juga Ustadz, mungkin kalau mengingat fenomena di puasa tahun ini juga cukup menarik, karena mungkin Gen Z dan juga Gen milenial itu ikut turut saat puasa akhir itu yang beramai-ramai di masjid, itikaf gitu ya Ustadz. Dan itu kan menjadi fenomena yang hangat sekali. Dan juga khususnya di Kota Kendari sudah lumayan banyak event-event muslimah dakwah seperti ini ya Ustadz ya. Nah, harapan Ustadz sebenarnya untuk perkembangan dakwah anak muda ya di Kendari ke depan itu seperti apa, dan bagaimana melihat fenomena ini sudah menyentuh anak muda loh. Jadi karena saya merasa bahwa anak muda itu adalah aset
terbesar yang dimiliki oleh bangsa ini, yang terbesar yang dimiliki oleh agama ini, maka memang tanggung jawab masa depan itu berada di anak muda, Gen Z dan milenial ini. Harapannya adalah event-event kebaikan, event-event dakwah atau event apapun itu yang sifatnya positif itu bisa diterima dan akrab di tengah-tengah anak muda. Dan saya juga berharap bahwa anak-anak muda kita itu adalah anak muda yang ya kalau mau bilang mau menyambut generasi emas Indonesia, harusnya memang harus mulai dari sekarang berproses untuk lebih baik lagi. Betul. Akrab dengan aktivitas yang positif, aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Nah, itulah yang kemudian menjadi semangat kami tanpa henti untuk berdakwah dengan anak muda. Terus observasi, terus belajar, terus menghadirkan inovasi-inovasi dakwah yang dekat, relate, dan nyaman untuk anak muda. Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustadz. Dan juga berarti ke depan itu bagaimana mimpi besar dari circle baik ini dan juga Yuk Ngaji Kendari? Ya, harapannya adalah di ke depan semoga event-event kebaikan, event-event dakwah itu makin banyak, khususnya makin banyak di kota kita. Bukan hanya dari kami, tentu kami berharap juga justru orang-orang yang awalnya menjadi peserta, menjadi member biasa, tiba-tiba juga punya keberanian untuk menyampaikan kebaikan, mengajak orang baik, orang lain berbuat kebaikan. Makanya namanya circle baik. Ini akan menjadi lingkaran kebaikan. Dan harapannya adalah ke depan lingkaran kebaikan ini berubah menjadi gelombang kebaikan. Oke, gelombang kebaikan. Gelombang kebaikan, insya Allah. Insya Allah. Dan juga untuk anak muda ya, Ustadz, khususnya mungkin warga Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, apa pesan untuk anak muda yang mungkin ingin kembali ya, mungkin ke fitrahnya juga mungkin, dan juga bagaimana untuk anak muda ingin berubah, tapi mungkin masih merasa takut untuk memulai. Jadi kalau Al-Quran menyebutnya asari'u ila ma'firatim mir rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Jadi Allah sejauh apapun kita itu tidak pernah menyebut manusia sebagai hamba yang pendosa. Justru hanya menyebutnya sebagai wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini adalah reminder bagi kita bahwa Allah itu maha baik. Bagaimanapun wujud kita, bagaimanapun jauhnya kita dari Allah, Allah tetap menyebut kita sebagai hamba. Manis sekali Allah menggambarkan bahwa hambaku yang melampaui batas. Nah, karena seperti itu, akhirnya jadi saya ingin mengajak kepada anak-anak muda khususnya Gen Z dan milenial, tidak ada waktu terlambat untuk memulai kebaikan. Tidak ada, kalau kemudian kita hari ini malu untuk berbuat kebaikan, harusnya dibalik. Kalau kita berbuat keburukannya harus malu, bukan berbuat kebaikan. Makanya quotes yang sering saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah hijrah tanpa tapi, taat tanpa nanti, karena mati datang tanpa konfirmasi. Reminder sobat inspirasi ya. Oke, luar biasa Ustadz. Terakhir mungkin bisa diberitahu lagi terkait kegiatan Deep Talk ini. Oke, teman-teman sekalian, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi bagian dari kebaikan ini, menjadi gelombang dari kebaikan ini. Insya Allah kami dari Circle Baik Dakwah Organizer dan Yuk Ngaji Kendari mengajak teman-teman sekalian untuk hadir di event Deep Talk bersama Ustadz Agam Fahrul di hari Ahad 19 April 2026 di Hotel Fortune Kendari. Dan sampai bertemu sobat inspirasi di sana. Insya Allah sampai bertemu. Insya Allah. Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di studio Sultra TV. Semoga apapun hal-hal yang disampaikan pasti ini akan bermanfaat dan inspire untuk kita semua. Amin, insya Allah. Terima kasih. Nah, sobat inspirasi, akhir kata telah tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan juga untuk tetap menjaga kondisi tubuh ya. Jangan lupa untuk minum maksimalkan harimu. Saya Anissa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya.